Kekasih hati Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari Matius 22 ayat yang ke-39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kekasih hati Tuhan, perintah kedua dari hukum kasih yang Yesus firmankan ini mungkin sudah sering kita dengar. Namun apakah kita benar-benar telah memahami maknanya? Bahkan lebih penting lagi, apakah kita sudah mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Frase seperti diri sendiri dalam perintah ini menjadi patokan bagi kita di dalam mengasihi sesama, yang berarti memiliki kemampuan untuk berdiri di posisi orang lain dan mengajukan pertanyaan sederhana ini. Jika orang lain ini adalah saya, apakah yang saya inginkan? Perintah untuk mengasihi sama manusia seperti diri sendiri ini berarti kita memelihara hidup sesama kita seperti kita memelihara hidup kita sendiri. Pada intinya, mengasihi sesama seperti diri sendiri berarti kita harus memperlakukan sesama kita seolah-olah mereka adalah diri kita sendiri. Seorang teolog dan pengkhotbah terkenal abad ini bernama John Piper memberikan gambaran yang cukup mengejutkan dengan berkata, ketika Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri, sebenarnya Tuhan mau mengatakan bahwa kita harus menguliti diri kita sendiri dan membungkus sesama kita itu dengan kulit kita itu, supaya kita merasa dia itu adalah kita sendiri, di mana setiap keinginan, harapan, kerinduan, dan impian yang kita miliki untuk diri sendiri, entah itu kesehatan, keamanan, keberhasilan, dan kebahagiaan, itu juga kita inginkan bagi sesama kita. Pada dasarnya, perintah untuk mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri ini merupakan versi lain dari apa yang dikenal sebagai The Golden Rule atau aturan emas yang berbunyi, lakukanlah kepada orang lain sebagaimana kamu ingin mereka memperlakukanmu. Maka jika kita ingin diperlakukan dengan lembut, perlakukanlah sesama kita juga dengan lembut. Jika kita ingin didengarkan dengan sabar, perlakukanlah sesama kita dengan sikap yang sama. Mengasihi sesama seakan-akan ia adalah diri kita sendiri. Hal ini termasuk mengasihi sesama kita yang sulit untuk dikasihi. Karena ada kalanya kita juga perlu kemurahan hati dari orang lain, bukan? Di saat-saat kita pun bisa bersikap sulit untuk dimengerti, entah karena kita sedang mengalami stres atau sedang moody, bukan? Dan pada saat kita membutuhkan pengampunan karena kita telah melakukan suatu kesalahan kepada sesama kita, maka kita juga perlu bersedia mengampuni sesama kita yang bersalah kepada kita. Didasari oleh kasih yang benar, kita akan menginginkan sesama kita untuk memiliki hal-hal yang kita inginkan dan butuhkan bagi diri kita sendiri. Bahkan kita dapat membantu mereka untuk mendapatkannya. Jika kita memiliki pemahaman yang benar tentang mengasihi sesama seperti diri sendiri, kita akan terhindar dari mengasihi sesama untuk diri kita sendiri, yang sifatnya cenderung manipulatif atau kondisional. Adapun contoh dari mengasihi sesama untuk diri kita sendiri, misalnya adalah berbuat baik kepada sesama, namun dengan diam-diam atau tanpa disadari sebenarnya mengharapkan
pujian, pengakuan, penerimaan, dan penghargaan dari sesama. Ada orang yang kelihatannya sangat perhatian dan peduli pada orang lain, namun sesungguhnya ia melakukannya untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hatinya akan kasih sayang, atau karena perhatian dan pedulian kepada orang lain itu membuatnya merasa menjadi orang yang baik. Ada juga yang membantu orang lain karena hal itu membuatnya merasa bangga, karena merasa diri berguna atau berharga, atau lebih rohani, dan hal itu menempatkannya pada posisi yang lebih tinggi dan mampu daripada sesamanya. Ada juga bahkan orang yang memberikan derma atau bantuan sosial sebenarnya untuk membuat kegelisahan hatinya mereda. Mengasihi sesama untuk diri sendiri itu dapat dilakukan atau dimanifestasikan ketika seseorang memberi untuk menerima dan bukannya memberi karena telah menerima. Maka kekasih hati Tuhan, dari mana kita tahu bahwa kita sudah mengasihi sesama kita seperti diri sendiri dan bukan untuk diri sendiri? Salah satu contohnya, kita mengasihi sesama kita untuk diri sendiri dan bukan seperti diri sendiri adalah ketika kita menolong sesama kita yang membutuhkan, namun ketika ia tidak membalas dengan ucapan terima kasih atau menyatakan apresiasinya, kita kemudian merasa kecewa dan bahkan marah di dalam hati, mungkin bahkan menyesal telah berbuat kebaikan kepada sesama kita. Kekasih hati Tuhan, tidak dapat disangkali bahwa tidak mudah untuk dapat mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Itu terutama karena pandangan kita tentang kasih sudah banyak sekali terdistorsi oleh dosa. Namun hari ini ketika kita kembali merenungkan firman Tuhan ini, kita kembali disadarkan bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang telah menerima anugerah kasih yang tak bersyarat dari Allah Bapa di dalam Kristus yang begitu melimpah. Yang bukan saja hanya mengampuni, tapi menghapus seluruh hutang dosa kita, sehingga seharusnya membuat kita dapat mengasihi sesama kita, bahkan mereka yang bersalah kepada kita. Dan jika kita benar-benar percaya bahwa Yesus anak Allah yang maha mulia itu rela menjadi sama dengan manusia, menyucikan dirinya, hidup di dalam segala kesempurnaan ketaatan kepada Allah Bapa, itu rela mati ganti kita karena mengasihi kita, sehingga kita tidak lagi binasa melainkan hidup. Masakan kita tidak mau mengasihi sama kita yang dengannya kita adalah setara sebagai sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Apalagi jika sesama kita itu juga adalah anak Tuhan yang baginya Yesus juga sudah menebusnya dengan darahnya yang kudus. Kekasih hati Tuhan, kasih adalah bukti dari iman kita kepada Kristus. Kasih kepada sesama kita adalah respon nyata dari kasih kita kepadanya, karena kasih adalah tanda bahwa kita lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ketika kita tidak melayani sesama kita atas dasar kasih, Alkitab jelas mengatakan hal itu adalah sia-sia. Jika di dalam pelayanan kita tidak bersikap cukup sabar, sebaliknya dipenuhi dengan rasa marah, bahkan menyimpan kesalahan orang lain yang menyakiti kita, atau merasa diri lebih baik dan mulai mengkalkulasi pengorbanan yang kita telah berikan, maka dapatkah kita dikatakan telah melayani sesama kita atas dasar kasih? Kalau mau jujur, bukankah kita harus terus melakukan evaluasi diri dan bertobat setiap hari dan terus mau melatih diri untuk
memiliki kasih yang benar supaya apa yang kita lakukan tidak menjadi sia-sia. Kekasih hati Tuhan, dengan bersandar pada Roh Kudus, hendaknya setiap kita mau terus dilatih, memiliki hati yang mengasihi sesama kita seperti diri sendiri. Dengan terus memberikan yang terbaik, berharap yang terbaik bagi sesama kita seperti yang kita harapkan bagi diri kita sendiri. Bahkan bagi mereka yang terasa sulit untuk dikasihi, bahkan bagi mereka yang mungkin kerap menyakiti hati. Ketika kita melakukannya, di sanalah kita paling menyerupai Kristus, yang karena kasihnya kepada kita, rela mati bahkan ketika kita masih menjadi musuhnya. Dia yang tidak berhenti mengasihi kita, walaupun sampai hari ini. Bukankah dengan jujur kita harus akui bahwa kita masih bisa, bahkan sering menyakiti hatinya? Maka kekasih hati Tuhan, selamat mengasihi sesama seperti diri sendiri. Karena kita telah terlebih dahulu dikasihi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.